Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas tentang alat ukur. Nah, alat ukurnya ada banyak, ada alat ukur panjang, alat ukur massa, waktu, suhu. Tapi kita akan mulai dari alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang dibahas ada 3, ada mistar, kemudian jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Nah, dari ketiga ini, mistar itu sama aja penggaris. Nah, mikrometer sekrup ini yang paling teliti. Nah, kemudian yang kedua teliti baru jangka sorong, baru di antara ketiga ini yang paling tidak teliti itu mistar. Lanjut ya. Nah, kita mulai dari mistar atau penggaris. Penggaris memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Maksudnya apa? Nah, kamu lihat aja ini penggaris nih. Ini mulai dari ini angka 3, berarti satu garis ini berapa? 3,1 kan? Ini berarti 3,2. Nah, selangnya adalah dari sini ke sini sebesar 0,1 cm. Nah, ini makanya ketelitiannya. Atau 0,1 cm itu sama aja kayak 1 mm. Nah, kemudian kita lihat soalnya. Ini ada benda diukur pakai penggaris tapi nggak mulai dari 0. Ini ada bendanya nih, awalnya dari angka 3, akhirnya angka berapa ini? Nah, kita hitung. Kalau di sini 4, berarti ini 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7. Berarti akhirnya 4,7. Yang akhir dikurang yang awal, berarti 4,7 dikurang 3. Nah, ngitungnya kalau bersusun, 3-nya jangan taruh di sini karena 3 itu sampai 3,0. Berarti 7 kurang 0,7, 4 kurang 3, 1. Berarti sama aja 1,7 cm panjang si benda ini. Lanjut. Jangka sorong. Nah, ini bentuknya jangka sorong. Ketelitiannya di atas mistar. Nah, ada 3 fungsi. Yang ini kamu lihat, ini rahang atas, ini rahang bawah, dan yang ini tungkai ukur kedalaman. Nah, ini sesuai namanya, ini fungsinya untuk mengukur kedalaman. Nah, yang ini rahang bawah, ini fungsinya untuk mengukur diameter luar. Nah, yang ini yang atas, rahang atas untuk mengukur diameter dalam. Kalau mistar tadi ketelitiannya 0,1 cm, kalau jangka sorong ketelitiannya ini beda-beda, ada 0,1 mm, ada yang 0,05 mm, dan ada yang 0,02 mm. Nah, perbedaan ketelitiannya itu bisa dilihat dari jumlah skala pada rahang nonius. Nanti kita lihat soalnya aja biar lebih mudah. Nah, ya. Ini cara membaca jangka sorong. Kamu lihat di sebelah sini, itu ada yang namanya di atas ini nih, ini namanya skala utama. Nah, yang di bawah ini namanya skala nonius atau skala vernier. Saya ulangi lagi, nih yang panjang ini namanya skala utama. Nah, yang kecil ini yang ada di bawah ini namanya skala nonius. Nah, ini gimana cara bacanya? Kita lihat. Kita mulai dari yang atasnya dulu atau skala utamanya dulu. Baca skala utamanya sama kayak cara baca penggaris. Nah, kamu lihat ini angka 2, cari yang depannya persis angka 0 di skala nonius. Ini kan di bawah nih, ini skala nonius, ini ada 0. Depannya persis nih. Depannya berarti ini 2,1. Karena ini 2, ini 3. Berarti selang ini adalah 1, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 dan seterusnya. Nah, depannya 0 persis ini adalah angka 2,1. Berarti skala utamanya sama dengan 2,1. Yang bawah skala nonius. Kamu gimana cara lihat skala noniusnya? Cari garis bawah yang berhimpitan langsung sampai atas. Ini 0, ini 10. Berarti tiap titik ini berapa? 1 kan lengkapnya. Berarti ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang berhimpitan langsung sampai atas yang ini nih, berarti angka 3. Skala noniusnya berarti adalah 3. Nah, kalau nonius harus kamu kali 0,01. 3 kali 0,01 hasilnya adalah 0,03. Kamu tambahin deh 2,13.
satuannya dalam sentimeter. Masih bingung, nanti kita lihat lagi. Nah ini skala noniusnya kan ini 0 nih. Nah depannya 0 persis ini kan. Nah berarti ini kalau ini 3 di sini, ini berarti 3,1, di sini 3,2. Nah makanya skala utamanya adalah 3,2. Nah skala noniusnya lihat yang mana? Lihat yang bawah. Nonius itu lihat yang bawah, garis berapa yang langsung nyampe ke atas. Nah ini kan nih, yang nyampe ke atas tuh langsung lurus. Kenapa yang lain enggak? Kamu lihat aja, ini belok sedikit ke kanan, enggak langsung lurus loh. Ini juga belok sedikit ke kanan. Cari yang paling langsung lurus ke atas. Kamu lihat ini 6, ini 7, ini 6, ini 7. Tengah-tengahnya berarti berapa? 6,5 kan? Berarti skala noniusnya 6,5. Jangan lupa kali 0,01. Hasilnya 0,065. Berarti tinggal 3,2 tambah 0,065. Tinggal tambah deh 3,265. Nah seperti itu dalam sentimeter. Contoh lain lagi, kita lihat. Nah ini loh, jadi gambarannya ini ada benda ditaruh di rahang bawah, terus dijepit, terus dikunci. Nah kuncinya tuh biasanya adanya di sini nih. Kamu lihat skala utamanya itu yang panjang ini loh, skala utama nih sampai sini. Nah lihat ini 0. Nah ini depannya 0 angka ini nih. Kan berarti kalau ini 2, ini 2,1, 2,2, 2,3, ini berarti 2,4. Berarti skala utamanya adalah 2,4. Skala noniusnya berapa? Nah lihat, yang nonius itu yang ini nih. Yang bawah yang langsung nyampe ke atas, ini angka 7. Berarti 7 dikali 0,01, hasilnya adalah 0,07. 2,4 ditambah 0,07. Ingat komanya harus setara ya. Ditambah berarti 2,47, satuannya dalam sentimeter. Seperti itu. Nah, kamu harus bisa bedain skala utama sama skala noniusnya. Kita lanjut. Ini mikrometer sekrup. Ini yang paling teliti karena ketelitiannya bisa mencapai 0,01 mm. Digunakan untuk mengukur tebal benda yang berbentuk pelat, lembaran, atau mengukur diameter kawat. Jadi ini ketelitiannya paling besar. Jadi ini misalnya dia benda mau kamu ukur nih, kawat misalnya kamu taruh sini. Ini tinggal diputar, biarin sampai kenceng, sampai ini kejepit banget. Nah baru deh kita baca. Nah ini ada skala utamanya sebelah sini, yang horizontal. Yang ini skala vertikal, ini namanya skala nonius. Jadi ada dua skala utama sama skala nonius. Saya ulangin. Jadi misalnya kamu mau mengukur kawat nih, kawatnya taruh tengah-tengah aja, terus ini dideketin sampai akhirnya kejepit, baru sampai kencang, baru skala utamanya skala noniusnya kamu baca. Gimana cara baca skala utama skala nonius? Nah lihat, ingat skala utamanya itu yang horizontal atau yang mendatar. Nah ini, cari yang paling pojok. Ini kan berarti ini garisnya. Kalau ini 0, ini 1, berarti ini tengah-tengahnya kan 0,5. Kalau ini 1, 2, ini berarti 1,5. Ini 2, ini 3, berarti ini 2,5. Ini 3, ini 4, berarti ini 3,5. Nah ini selanjutnya berarti ini 4,5. Nah paling pojok skala utamanya adalah 4,5. Nah skala noniusnya berapa? Lihat yang ini, yang vertikal. Ini 35. Ini kamu lanjutnya 36, 37. Nah ini 38 yang langsung lurus. Nah, berarti ini 38. Berarti skala noniusnya adalah 38 dikali 0,01. Cara ngitungnya gimana sih? Itu tinggal 38 kali 0,01. 1 kali 8 8, 1 kali 3 3, 0 kali 8 0, 0 kali 3 0, terus 0 kali 8 0 0. Berarti jawabannya adalah 0038. Nah di belakang koma ada 2 angka, berarti kita bacanya 2, 1, 2. Berarti jawabannya adalah 38. Berarti tinggal 4,5 tambah 0,38. Jawabannya 4,88, satuannya adalah milimeter.
Nah, contoh soal lainnya, ini yang mendatar, berarti ini skala utama, ini yang tegak lurus atau vertikal, berarti skala nonius. Nah, lihat yang paling pojok ini, berarti ini ada di bawah, berarti ini skala utamanya adalah 6,5. Skala noniusnya, lihat garis ini nih, lanjut sampai mana? Sampai sini kan pas nih. Jadi kalau ini 40, ini 41, ini 42, ini 43, ini 44. Berarti skala noniusnya adalah 44 dikali 0,01. Cara gampangnya gimana biar nggak bersusun kayak gitu? 44 kali 0,01 kan nolnya ada 2, kamu maju 2 kali aja, 1, 2. Berarti tinggal tambahin 0,44. Berarti 6,5 ditambahin 0,44. Ingat kalau nambahin komanya harus setara. Berarti ini 4, 5 tambah 4, 9, 6 tambah 0, 6,94. Satuannya untuk mikrometer skrup adalah milimeter. Penting banget ya satuan. Kenapa sih satuan penting? Coba kamu bayangin, tinggi kamu 150 cm. Saya ubah jadi dalam kilometer. Setinggi apa kamu? Atau saya ubah jangan kilometer, 150 mm. Sama aja tinggi kamu 15 cm doang. Penting banget makanya satuan. Jadi jangan sampai salah satuannya. Next, ini massa. Massa ini yang selama ini kamu anggap berat, tapi ingat beda. Kalau dalam kilogram berarti itu adalah besaran massa. Ada neraca analog, ini biasa kalau kamu beli telur. Terus neraca pegas, ini nama lainnya adalah dinamometer. Kemudian neraca digital. Nah, cara bacanya gimana? Kita lanjut ke cara baca neraca. Nah, ini namanya neraca Ohlhaus. Ini 3 lengan. Tahu dari mana? 1, 2, 3. Nah, ini satuannya ada di sini dalam gram. Kamu lihat ini ada di 300, berarti 300 gram. Ditambah ini menunjukkan angka berapa? 90 gram. Terus ini menunjukkan angka 4, berapa nih? 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6. Berarti 4,6 gram. Komanya benar, ini kan sampai 0. Jadi tambahin adalah 394,6 gram. Tinggal ditambahin aja. Kemudian ini berapakah massa P-nya? Kamu lihat ini neraca sama lengan. Kalau neraca sama lengan berarti lengan kanan harus sama dengan lengan kiri. Nah, kalau lengan kanan ini ada 1000 gram, ada 100 gram, ada 50 gram nih. Nah, lengan kiri berapa? Karena ini setara, berarti lengan kiri atau massa P ini sama dengan semua massa ini. Berarti massa P, ini harusnya massa P sama dengan, ini harusnya massa P, ini juga massa P, massa P juga sama dengan, berarti tinggal ditambahin semua 1000 gram tambah 100 gram tambah 50, berarti 0 tambah 0 tambah 55, 0 tambah 1 satunya turun, berarti 1150 gram. Kalau diubah ke kilometer, ke kilogram, berarti 1150 gram ke kilogram itu naik 3, berarti dibagi 1000, 1150 dibagi 1000, nolnya coret. Nah, ini maju 2, berarti kan 115 maju 2 kali 1, 2, berarti 1,15 kilogram. Next. Nah, ini gimana? Kamu lihat tadi ini masih neraca sama lengan. Kalau setimbang itu kan berarti kalau massa yang lengan ini sama dengan lengan ini. Nah, ini berat sebelah nih. Sebelah sini massa lengan A 1,5 kg. Lengan B-nya baru terisi 250 gram, ini 250 gram. Biarin sama, ini ubah dulu ke gram. Caranya gimana? 1,5 kg berapa gram? Turun 3, berarti dikali 1000. 1,5 dikali 1000, berarti hasilnya adalah 1500 gram. Nah, sebelah sini 1500, massa yang A harus sama dengan massa yang B, biarin setimbang. Ini yang A, ini yang B. Massa yang A 1,5 kg sama dengan 1500 gram.
Massa yang B, lihat, baru terisi 250 sama 250, baru 250 tambah 250. Harus tambahin X. X-nya itu berapa biar setimbang. Nah, yang A 1500, yang ini 2,5 tambah 2,5, 500 tambah X. Berarti X-nya tinggal 1500. Ini pindah ruas plus jadi minus, dikurang 500. 1500 kurang 500, 1000 gram. Atau kalau diubah ke kilo tinggal dibagi 1000. 1000 dibagi 1000 hasilnya adalah 1 kilogram. Oke. Lanjut, untuk mengukur waktu, lihat nih, yang besarnya ini untuk detik, yang kecil di dalamnya itu untuk menit. Contoh ini nih, ini 0 kan ya, 1, 2, 3, belum ke angka 4 kan, berarti ini 3 menit. Yang kecil di sini menit ya, ini menit. Nah, yang ini baru detik. Nah, terus ini 40, 41, 42. Ini kan lebih condong ke angka 2 ya, berarti 3 menit 42 detik. Nah, misalnya dia mau semuanya dalam detik, berarti menit harus kamu ubah ke detik. Dikali 60, 3 kali 60 hasilnya 180 detik, ditambahin lagi tadi. Ini 42 detik, berarti 180 tambah 42 hasilnya 2, 8 tambah 4, 12, berarti 222 detik. Oke, ingat yang di dalam itu menit, yang di luar itu detik. Next, menghitung volume benda berbentuk tidak beraturan. Kalau kita mau mengukur volume benda yang kubus, itu kan ada rumusnya ya, sisi pangkat 3. Atau misalnya balok, ada panjang kali lebar kali tinggi. Terus ada juga bola, itu namanya benda beraturan. Gimana kalau bentuknya bendanya tidak beraturan? Contohnya batu di jalan. Kita mau ukur berapa sih volumenya? Nah, kita bisa menggunakan dua benda ini yang di atas namanya gelas ukur, yang di bawah ini namanya gelas ukur atau bejana berpancuran. Kenapa? Ada pancurannya di sini. Nah, kita mulai dulu dari gelas ukur. Cara nyari volumenya adalah volume sesudah dimasukkan batu dikurang volume sebelum dimasukkan batu. Misal sebelum dimasukkan batu, ini kita isi dengan 50 mili. Mili bisa lihat dari sini ya. Sebelumnya 50, terus sesudahnya pas dimasukin batu jadi nambah jadi 100 mili. Berarti volumenya adalah sesudahnya berarti 100 mili dikurang sebelumnya 50 mili. 100 dikurang 50 hasilnya 50 mili liter. Nah, kalau yang ini volume bendanya bisa dilihat dari volume air yang tumpah. Misal kita awalnya masukin sampai persis banget, dikit lagi tumpah nih. Nah, kemudian kita masukin batu, otomatis kan ada yang tumpah ya. Yang tumpahnya bisa kita tadangin di gelas ukurnya. Nah, lihat yang tumpah ini sebesar berapa? 10, 20, 30, 40. Berarti volume air yang tumpah sama dengan 40 ml. Berarti volume batunya juga 40 ml. Kalau ingat, kalau yang atas tinggal volume sesudah dikurang volume sebelum, yang ini tinggal dilihat air yang tumpahnya berapa. Next, kita hitung massa jenis. Massa jenis itu besar kerapatan massa tiap satuan volume. Jadi, gini, 1 liter beras masanya nggak sama dengan massa 1 liter beras ya. Masanya nggak sama dengan massa 1 liter air. Kenapa? Karena massa jenisnya beda atau kerapatannya beda. Kayak contoh simpelnya, kopi sama air, kekentalannya kerapatannya besaran mana? Besaran kopi kan? Nah, seperti itu. Nah, gimana sih nyari massa jenisnya? Ini namanya rho. Rho itu adalah simbol dari massa jenis. Cari massa jenis rumusnya M dibagi V. M itu massa, V itu volume. Saya ulangin, ini rho itu massa jenis, M itu massa, V itu volume. Massa jenis satuan sistem internasionalnya dalam kilogram per meter kubik, berarti massanya harus dalam kilogram dan volumenya dalam meter kubik. Selain ini, ada nggak satuan lainnya? Ada.
ada gram per sentimeter kubik. Kalau ini massa jenisnya dalam gram per sentimeter kubik, berarti massanya dalam gram, nanti volumenya dalam sentimeter kubik. Ya. Diingat-ingat aja, sesuai temennya. Nah, kita lihat ke contoh. Nah, ini ada benda M ditimbang. Nah, ini. Nah, hasilnya adalah 168 gram. Berarti massanya sama dengan 168 gram. Nah, kemudian diukur volumenya. Nah, sebelum dimasukin 60, sesudah dimasukin batunya 80. Berarti si benda M-nya ini, ingat, sesudah dikurang sebelum. Berarti volume si benda M ini adalah sesudahnya 80 dikurang sebelumnya adalah 60. 80 dikurang 60 hasilnya 20 mili. Nah, lihat saya tambahin not. 1 mili sama dengan 1 cm kubik. Berarti 20 mili ya sama dengan 20 cm kubik. Kemudian yang ditanya adalah massa jenisnya. Rho sama dengan M dibagi V. Massanya berapa? 168 gram. Volumenya 20 cm kubik. Nah, 168 dibagi 20 hasilnya 8,4 gram per centimeter kubik. Nah, kamu lihat ini nih, hasilnya 8,4 gram per centimeter kubik. Nah, gimana kalau harus diubah ke kilogram per meter kubik? Dari gram per centimeter kubik ke kilogram per meter kubik tinggal dikali 1000. Berarti 8,4 kali 1000 hasilnya 8.400 kilogram per meter kubik. Seperti itu. Tinggal massa dibagi volume. Hasilnya dalam gram per centimeter kubik, kamu ubah ke kilogram per meter kubik dikali 1000. Sekian. Nah, nanti ada latihannya, kamu kerjakan. Lihat aja contoh soalnya, boleh kerjain pelan-pelan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.